Ya. Ada yang disebut dengan fanatik yang salah, ada yang disebut dengan fanatik yang benar. Ya. Fanatik yang benar contohnya kita duduk bersama orang-orang Islam, ya. Tidak duduk bersama orang-orang non-muslim dalam kajian mereka. Itu bukan asobiyah, bukan fanatik, ya. Tapi itu namanya tamassuk, berpegang teguh dengan agama, ya. Begitu pula terkadang dalam Islam itu ada kelompok-kelompok, ya. Maka dalam kelompok-kelompok itu pada dasarnya kesalahannya itu tidak ada yang kesalahannya fatal, ada yang kesalahannya tidak fatal. Tapi intinya dari sebuah kelompok itu 72 golongan di neraka, 1 di surga, ya. Bukan berarti 72 golongan itu kekal di neraka, tidak. Tapi dari 72 golongan itu ada kesalahan. 72 golongan itu ada kesalahan. Bukan mereka seperti orang kafir kemudian kekal di neraka, tidak, ya. Tapi bisa jadi dari 72 golongan mereka yang punya kesalahan, 1 ini akidahnya benar, fikihnya benar, ya. Yang 72 golongan ada kesalahan. Bisa jadi yang 1 ini akidahnya benar tapi amaliyahnya ada yang salah. Bisa jadi masuk neraka. Iya kan? Orang akidahnya benar tapi meninggalkan sholat, akidahnya benar tapi meninggalkan puasa, masuk neraka. Bisa masuk neraka, ya. 72 golongan dia punya kesalahan tapi bisa jadi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya. Jadi yang sifatnya dengan fanatik golongan itu, ya, kita memang harus menjaga keilmiahan kita, ya. Mendengarkan ustadz dari siapa, tapi ya, jangan gampang-gampang menyalahkan ustadz, ya. Karena saya dulu ketika masih baru mondok juga ustadz ini salah, ustadz ini benar. Apalagi masalah fikih, ya. Makanya saya ketika mengaji kitab fikih di sini saya sampaikan apa? Fikih itu antara paling benar dan benar. Jarang fikih itu antara benar dan salah. Fikih itu biasanya antara apa? Paling benar dan benar, ya. Saya dulu ketika di pesantren belajar fikih dengan pemahaman ulama-ulama Saudi, ya, lebih dekat kepada Hanabilah. Ketika saya ke Madinah, malah saya belajar fikih dari Habib dari Yaman, Profesor Dr. Ahmad ibn Ali al-Makrami al-Syafi'i. Saya sekarang lebih condong ke Syafi'i. Kalau amaliyah fikih saya sekarang lebih condong ke NU. Amaliyahnya. Bukan fikihnya. Naam, ya itu terkadang orang menyalahkan dari apa? Menganggap fikih ini hal yang besar, ya. Padahal masalah fikih itu ada banyak khilaf. Terkadang lihat misalnya, mohon maaf Pak ya, contoh yang banyak kita pahami dalam masalah fikih, sholat merapatkan shaf itu hukumnya sunnah. Sunnah menurut siapa? 4 imam mazhab tidak ada yang bilang sunnah merapatkan shaf. Dulu saya merapatkan shaf karena ibadah. Sekarang saya merapatkan shaf karena ikut-ikutan di masjid ini merapatkan shaf. 4 mazhab tidak ada yang bilang merapatkan shaf. Mungkin antum ketika lihat orang tidak merapatkan shaf mengatakan durung ngerti. Padahal mungkin antum yang banyak belum tahu. Kan gitu. 4 imam mazhab tidak ada yang merapatkan shaf. Dulu saya melakukannya kenapa? Ibadah. Sekarang kenapa?
yang ngikutin aja. Kalau masjidnya rapat, safnya rapat, saya rapat. Di Madinah kadang orang sholat digeret. Yang digeret kadang profesor, doktor fikih Syafi'i, profesor, doktor fikih Hanbali. Yang dorong, yang geret siapa? Orang awam. Ya. Maka di sana memang ada perbedaan fikih, perbedaan apa. Jadi intinya dari perbedaan itu Bapak Ibu sekalian, tanyakan kepada ustadz. Tanyakan kepada ustadz, jangan menghukumi sendiri, ya. Jadi bagaimana menghukumi itu, jangan menghukumi sendiri tapi tanyakan kepada ustadz. Baik enggak saya misalnya menghadiri kajian beliau, ya. Tapi juga jangan ditanyakan di sini. Ada ustadz siapa misalnya? Ya ini teman-teman saya di STDI, misalnya Ustadz Anas Burhanuddin besok kajian. Jangan ditanyakan, Ustadz kajian di hadap Ustadz Iqbal gimana? Jangan depan umum ya Syekh. Tanyakan secara pribadi, ya. Tanyakan secara pribadi. Perlu enggak kita tanya seperti itu? Perlu. Jawaban saya, jangan menghukumi sendiri, tanya kepada ustadz. Itu jawaban saya. Jangan menghukumi sendiri tapi tanya kepada ustadz. Dan jangan ditanyakan di hadapan umum. Saya pernah belajar Sunan Ibnu Majah di kelas bersama Syekh Abdul Muhsin Ibn Abbad Al-Badr, ulama besar ahli hadis, ya. Masalah tahdzir itu banyak dikembalikan kepada beliau. Syekh ini betul atau tidak, Syekh ini betul atau tidak. Di Masjid Nabawi apa jawaban beliau? Seluruh yang mengajar di Masjid Nabawi betul. Ambil ilmu dari mereka. Di kelas teman-teman saya tanya, Syekh apa pandangan antum kalau belajar kepada Syekh Fulan dan Syekh Fulan? Apa jawaban Syekh Abdul Muhsin Al-Badr? Lihat yang diajarkan, jangan lihat orangnya. Dan saya tidak mau menghukumi orang, ya. Itu akhlak beliau akhlak beliau hafizahullah taala. Ulama besar, disebutkan mata beliau sudah menutupi kelopak matanya sudah menutupi matanya, pakai kacamata hitam, umurnya 80 tahun lebih, sudah pensiun, mantan rektor, sampai sekarang masih ngajar di kelas, ya. Beliau mengatakan apa? Lihat ilmunya, jangan lihat orangnya. Dan saya tidak mau menghukumi orang. Wallahu a'lam bissawab. Intinya juga kita tingkatkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Jangan banyak mentahdzir orang. Jangan banyak mentahdzir orang. Ya, terus belajar sudah. Jangan urusi tahdzir. Ya, belajar, ya. Dulu saya ketika baru belajar di SMP, di SMA, di pondok, kadang bicara sama teman, Ustadz Fulan salah, ya. Ternyata kalau apalagi urusan fikih, ya, sudah belajar perbandingan madhab, rata-rata benar semua. Jarang ulama itu mengatakan salah, Imam Fulan salah, Imam Fulan bid'ah. Itu dari puluhan ribu, ratusan ribu hukum, itu sangat jarang, ya. Mengatakan amaliyah lain bid'ah itu sangat jarang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.